4 calon pemain keturunan baru, kini santer dikabarkan akan segera bergabung ke skuad Garuda menjelang FIFA Series mendatang. Nama Lorin Juric kini menjadi yang paling hangat dibahas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sosok Danny Lanzat dan juga Jordi Cruyff kini disebut punya andil besar ke soal bergabungnya Maarten Paes ke Ajax Amsterdam. Semakin ramai soal anggota ex-Kova Malaysia yang memilih mundur berjamaah buntut sanksi dari FIFA. Keyakinan besar Shane Patinama ke sosok John Herdman untuk bisa membawa timnas Indonesia sukses kini menarik perhatian. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Era kepemimpinan John Herdman di timnas Indonesia disebut-sebut kini akan diwarnai dengan penambahan kekuatan baru dari benua biru. Menjelang perhelatan FIFA Series Maret mendatang yang akan digelar di Jakarta, PSSI berpeluang besar merampungkan proses naturalisasi keempat pemain keturunan yang merumput di liga top Eropa. Keempat talenta ini dikabarkan telah memenuhi kriteria ketat FIFA dan siap memberikan dimensi baru bagi permainan skuad Garuda. Turnamen FIFA Series ini tentu menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Selain bertindak sebagai tim tuan rumah, di mana ajang ini juga merupakan laga perdana bagi John Herdman sejak resmi menjadi pelatih skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan meladeni tantangan dari 3 konfederasi berbeda, di mana Bulgaria dari UEFA, Kepulauan Solomon dari OFC, dan ST Kitts and Nevis dari CONCACAF untuk mendongkrak peringkat FIFA Indonesia yang kini berada di posisi ke-122. Kini kehadiran pemain keturunan dengan kualitas Eropa menjadi prioritas strategis. Sesuai regulasi FIFA mengenai perpindahan federasi melalui garis keturunan, ada 4 pemain yang berpeluang besar mengenakan lambang Garuda di dada. Yang pertama ada Pascal Struijk. Bek tangguh milik Leeds United ini memang masih menjadi nama paling dinanti, di mana ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek nenek pihak ibunya. Dan tentu, Struijk akan menjadi pilar pertahanan yang mewah. Pengalamannya di kompetisi di Liga Inggris diyakini mampu membuat lini belakang timnas Indonesia sulit ditembus sang lawan nantinya. Yang kedua ada Jensen Silp. Pemain muda berbakat kelahiran Belanda ini memiliki darah Maluku dari kakeknya. Jensen Silp kini membela klub Bundesliga sebagai pemain pinjaman dari Sunderland. Ia merupakan bek modern dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Statusnya yang sudah memenuhi syarat FIFA membuat proses perpindahan federasinya diprediksi berjalan mulus. Yang ketiga, ada Dean Zandbergen. Di sektor penyerangan muncul nama Dean Zandbergen. Penyerang jangkung setinggi 188 cm ini memiliki akar keluarga di Depok melalui ibu dan neneknya. Zandbergen diproyeksikan menjadi pendamping ideal bagi Olo Romeni guna menciptakan lini depan yang tajam dan memiliki keunggulan fisik dalam duel-duel di udara. Lalu yang keempat ada Lorin Ulrich. Pemain muda potensial ini memiliki darah Surabaya dari sang kakek, di mana Lorin Ulrich bukan pemain sembarangan. Tercatat ia merupakan mantan kapten timnas Jerman di kelompok umur, berposisi sebagai gelandang serang. Kreativitas Lorin sangat dibutuhkan untuk mengatur ritme permainan di bawah instruksi taktik John Herdman nantinya. Tentu, kehadiran keempat pemain ini bukan sekadar menambah jumlah personel, melainkan sebuah transformasi taktis bagi timnas Indonesia. Sedangkan John Herdman dikenal sebagai pelatih yang menyukai permainan intensitas tinggi. Pemain seperti Lorin Ulrich dan Jensen Silp yang terbiasa dengan disiplin taktik di Jerman dan di Inggris tentu akan sangat cepat menyerap filosofi pelatih baru tersebut. Dengan tinggi badan Dean Zandbergen dan ketangguhan bertahan Pascal Struijk, kini timnas Indonesia tidak akan lagi inferior di saat menghadapi tim-tim Eropa seperti Bulgaria yang unggul dalam bola-bola mati. Hal ini adalah solusi atas kelemahan fisik yang sering dialami skuad Garuda di masa lalu. Menghadapi lawan dengan gaya bermain berbeda adalah waktu yang tepat untuk mengintegrasikan para pemain keturunan. Ini sebelum terjun ke turnamen resmi yang lebih berat. Jika PSSI berhasil mengamankan tanda tangan Pascal Struijk, hal ini akan mengirimkan pesan kuat kepada rival di Asia Tenggara dan Asia, bahwa Indonesia kini memiliki standar pertahanan tingkat dunia. Kedatangan para pemain keturunan ini tentu diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional ke depannya.
Transfer Maarten Paes ke Ajax ternyata tidak berjalan tanpa pesaing, di mana klub rivalnya itu Feyenoord juga dikabarkan memiliki ketertarikan serius ke kiper andalan timnas Indonesia itu. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa Maarten Paes pada akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mau bergabung ke Ajax Amsterdam. Hal ini diungkapkan oleh media Belanda yaitu The Telegraph, yang menyebutkan bahwa Feyenoord turut memantau situasi Maarten Paes setelah kepergian kiper utama mereka. Namun, langkah Ajax dinilai lebih cepat dan konkret, sehingga Maarten Paes kini berada di ambang presentasi resmi sebagai pemain baru Ajax dengan kontrak hingga 2029. Ya, Maarten Paes didatangkan Ajax dari FC Dallas yang ia bela selama 4 tahun terakhir. Nilai transfernya diperkirakan mencapai sekitar 1 juta euro untuk menebus sisa kontraknya. Kiper berusia 27 tahun itu dijadwalkan menjalani tes medis pada Rabu waktu setempat, sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama Ajax di Johan Cruyff Arena. Salah satu faktor kunci di balik kepindahan Maarten Paes ke Ajax adalah peran Jordi Cruyff, yang kini menjabat sebagai direktur teknik Ajax, di mana Jordi Cruyff yang masih berstatus sebagai penasihat teknis timnas Indonesia dan saat ini menjadi direktur Ajax, memberikan rekomendasi soal kualitas Maarten Paes. Selain itu, Danilan Zaat yang pernah menjadi asisten pelatih di timnas Indonesia juga memberikan penilaian positif terhadap sang kiper ini, di mana keduanya disebut melihat langsung performa Maarten Paes di level internasional dan mendukung penuh transfer ke Ajax. Ya, faktor kedekatan profesional inilah yang dinilai mempercepat proses negosiasi dan membuat Ajax unggul dibanding Feyenoord. Asosiasi Sepak Bola Malaysia kini resmi mengumumkan bahwa seluruh anggota Komite Eksekutif periode 2025 sampai 2029 mengundurkan diri dari jabatan mereka. Keputusan Excoffam mundur berjamaah tersebut diambil secara bulat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab organisasi tanpa kepentingan atau posisi pribadi. Ini adalah langkah bijaksana yang diambil mengingat situasi terkini yang telah menarik perhatian publik. Bunyi pernyataan resmi FAM, Exco mengambil tanggung jawab kolektif dan bertindak dengan cara yang melindungi integritas FAM. Lanjut pernyataan tersebut. Iya, keputusan mundur seluruh Excoffam ini diharapkan bisa memberi ruang bagi FIFA dan AFC untuk memeriksa dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola dan administrasi FAM, di mana sebelumnya dilaporkan bahwa keputusan mundur bersama ini disepakati oleh Excoffam dalam rapat pada awal Januari kemarin. Alasannya, ke-13 anggota Excoffam itu mempertimbangkan sanksi pembekuan dari FIFA. Hal ini berkaitan dengan hukuman larangan bermain yang dijatuhkan oleh FIFA karena pelanggaran berupa pemalsuan dokumen ke-7 pemain naturalisasinya, di mana FAM juga terkena sanksi berupa denda dan pengurangan poin dalam laga uji coba FIFA Matchday yang telah dilakoni. Namun begitu, ke-7 pemain naturalisasi yang diskorsing 1 tahun itu dapat penangguhan hukuman oleh FIFA, di mana FAM mengonfirmasi bahwa CAS telah mengabulkan permohonan penangguhan hukuman kepada ke-7 pemain naturalisasi tersebut terkait kasus dugaan pemalsuan identitas untuk dinaturalisasi. Keputusan ini berarti sanksi larangan 12 bulan dari seluruh aktivitas sepak bola yang dijatuhkan FIFA kepada ke-7 pemain Harimau Malaya tersebut ditangguhkan untuk sementara, tulis FAM dalam pernyataan resminya. Mereka diizinkan untuk melanjutkan karir mereka dan terlibat dalam aktivitas terkait sepak bola apapun sampai keputusan akhir atas banding di CAS ditetapkan. Lanjut pernyataan tersebut. Shane Patinama kini mengungkapkan bagaimana sosok John Herdman yang diakininya bisa membawa timnas Indonesia sukses. Hal itu setelah ia berbicara langsung dengan juru taktik asal Inggris tersebut. Ya, Shane Patinama belum lama ini diresmikan oleh Persija Jakarta. Sebelumnya, pemain keturunan timnas Indonesia itu berseragam Buriram United, meski belum merasakan menit bermain karena baru hadir. Shane Patinama ternyata sudah beberapa kali terlibat obrolan dengan John Herdman. Pertemuan antara Shane Patinama dengan John Herdman itu terjadi di saat Persija melawan Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan kembali berlanjut di saat John Herdman hadir dalam latihan Persija di Depok, Jawa Barat. Shane mengakui bahwa dirinya beberapa kali mengobrol dengan John Herdman yang membuatnya langsung kagum. Saya sudah bicara dengan Herdman lewat telepon, itu adalah pertama kalinya tatap muka langsung. Dan saya punya kesan pertama yang sangat baik tentang dia, kata Shane Patinama. Ya, lebih lanjut, beberapa obrolan dengan Shane pun dibocorkannya, termasuk mengenai seluk-beluk timnas Indonesia. Kami bicara soal sepak bola, kami bicara soal timnas Indonesia, dan tentu saja saya sudah sekitar 3 tahun di timnas. Jadi saya tahu bagaimana keadaannya. Jelas Patinama. Kami bicara soal fans, betapa luar biasanya fans di Indonesia saat pertandingan, sambung sang pemain. Ya, Shane Patinama juga memiliki keyakinan tinggi terhadap John Herdman, di mana pelatih 50 tahun itu diyakini bisa membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Saya punya kesan pertama yang baik dan saya rasa ini pelatih yang sangat berkualitas bagi kami untuk membantu kami menuju Piala Dunia, tandasnya menerangkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.